manusia itu dijadikan oleh Allah memiliki kemampuan, memiliki kompetensi. Sebelum Ibu bahas tentang kompetensi, maka kita balik lagi kepada sejarah manusia pertama. Siapa? Nabi Adam. Ya, Nabi Adam. Nabi Adam, manusia pertama, awalnya tinggal di mana? Di surga, ya kan? Sebelum beliau melakukan kesalahan, ya, beliau tinggalnya di surga. Dengan berawalnya manusia pertama tinggal di surga, berarti secara tidak langsung manusia itu punya potensi untuk masuk surga, untuk menjadi penghuni surga. Jadi potensi pertama yang dimiliki oleh manusia itu adalah potensi untuk menjadi penghuni surga, sebagaimana Nabi Adam yang awalnya tinggal di surga. Paham ya? Siapa kita? SMA Tanwirul Hijah. SMA Tanwirul Hijah. MPLS Ramah 2026. Smart, religius, berbudaya. Selanjutnya yang kedua potensi manusia itu potensi untuk berilmu. Jadi manusia itu punya potensi untuk memiliki ilmu dengan senantiasa tekun belajar dan berguru pada ahlinya. Apa? Potensi berilmu dengan senantiasa tekun belajar dan berguru pada ahlinya. Loh, kok bisa Bu ya? Jadi ketika Nabi Adam itu melakukan kesalahan, ya, melanggar aturan Allah, itu kan langsung dipindah ke bumi kan? Dipindah ke dunia oleh Allah. Pada saat itu Nabi Adam tidak tahu apa-apa. Ini apa? Lihat pohon, lihat tanah, nggak tahu namanya, ya kan? Tetapi karena Allah mengajarkan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Jadi yang mengajarkan Adam diajarkan oleh Allah. Ini nama pohon, ini tanah, itu kan siapa yang pertama? Berarti guru pertama adalah Allah. Berarti manusia itu berpotensi berilmu, memiliki ilmu, berpotensi sekali. Kenapa demikian? Karena yang membedakan manusia dari yang lain itu adalah ilmunya, akal juga, ya kan? Akal. Makhluk Allah yang lain itu tidak dikarunia oleh Allah itu akal. Hewan ada akalnya enggak? Ya, ada. Sehingga hewan itu tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Tetapi manusia dikarunia Allah itu akal. Maka perlu didukung dengan ilmu. Gitu ya. Paham ini? Paham ya, gampang ya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Itu surat Al-Baqarah ayat lupa apa 31 apa 32 itu. Pokoknya wa 'allama, kalian cari situ ya. Jadi potensi yang kedua adalah potensi berilmu dengan senantiasa pun belajar dan berguru pada ahlinya.
Jadi kalian itu nggak perlu, wah saya takut rek masuk SMA nggak tahu apa-apa ya makanya harus belajar. Nabi Adam saja belajar, ya kan? Ya. Jadi wah saya ini sudah SMA, berarti harus terus belajar biar menjadi orang yang berilmu. Paham ya? Jadi nggak perlu minder-minder, kok saya nggak tahu ya, saya nggak bisa, saya nggak ada, harus belajar. Karena semua orang, semua manusia itu punya potensi. Di samping itu juga wahyu Allah yang pertama itu kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Itu wahyu Allah kepada siapa? Nabi Muhammad. Dari kata Iqra, Iqra bacalah. Ini mengandung makna bahwa belajar. Belajarlah, ya kan? Belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Berarti Iqra membaca, belajarlah. Belajar apa? Al-Qur'an. Al-Qur'an. Loh kok Al-Qur'an Bu? Iya, Al-Qur'an itu adalah rajanya ilmu. Maksudnya belajarlah semua ilmu pengetahuan, begitu loh. Cuma memang rajanya itu adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah rajanya ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Berarti secara tidak langsung kita dituntut untuk belajar. Belajar. Tanda maha kuasanya Allah itu ada dua. Yang pertama adalah Al-Qur'an atau yang terbaca, dan yang kedua adalah alam semesta. Berarti alam semesta ya, alam semesta. Alam semesta. Nah, kita juga perlu membaca pada alam semesta. Berarti lihat ciptaan, ingat Allah yang menjadikan. Itu salah satu penerapan atau aplikasi dari kata Iqra. Lihat jeruk, ingat Allah yang menciptakan. Ini kok jeruk rasanya kecut ya? Padahal satu pohon. Ini ada yang rasanya manis. Kok bisa? Kok bentuknya beda-beda ya? Warnanya misalnya. Itu membaca. Berarti melihat Allah, melihat tanda maha kuasanya Allah pada ciptaannya. Gitu ya? Ngerti ya? Paham? Dikiaskan dengan ini adalah belajar atau membaca, mengambil hikmah. Hikmah itu adalah pelajaran yang berharga pada setiap peristiwa yang terjadi di dunia ini. Mengambil hikmah atau pelajaran berharga pada setiap peristiwa yang terjadi di dunia ini. Nah, ini penting juga, mengambil hikmah. Jadi segala peristiwa itu pasti ada hikmahnya, tidak ada yang sia-sia. Selanjutnya adalah berpotensi memiliki sikap yang bijaksana. Bersikap bijaksana. Jadi dengan kita Iqra, membaca atau mengambil hikmah pada setiap peristiwa, itu kita memiliki potensi memiliki sikap yang bijaksana. Tidak mudah menyalahkan peristiwa, tidak mudah menyalahkan keadaan. Ya enggak? Ya. Karena apa? Karena segala peristiwa yang terjadi di dunia ini itu tidak semuanya itu harus sesuai keinginan kita. Pasti ada yang
tidak sesuai. Nah, itulah pentingnya kebijaksanaan, pentingnya mengambil hikmah pada peristiwa yang kadangkala tidak kita inginkan. Kalau balik lagi pada kisah Nabi Adam dan Ibu Hawa, maka hikmahnya itu ketika Ibu Hawa kan yang melakukan kesalahan memakan buah huldi ya, itu pertama kali siapa? Siapa? Siti Hawa ya, Ibu Hawa. Setelah itu baru Nabi Adam. Tapi mereka kan ketika mereka melakukan kesalahan ini, mereka kan tidak saling menyalahkan kan? Menyalahkan apa enggak? Enggak. Nah, ini berarti kita bisa ambil hikmah dari peristiwa ini, bahwa ketika kita melakukan kesalahan, orang melakukan kesalahan atau kita jadi ikut salah, ya jangan mudah menyalahkan orang, tapi mereka langsung bertobat kepada Allah. Berarti jangan jangan mencari biang kerok. Kenapa ya? Jangan mencari biang kerok, tapi bagaimana memperbaiki atau bertaubat, gitu ya? Selanjutnya adalah manusia juga memiliki potensi untuk memiliki kesabaran yang tinggi. Memiliki kesabaran yang tinggi. Loh, kok bisa, Bu? Ada yang tahu nggak sebelum Ibu jelaskan? Kok Ibu bisa bilang manusia memiliki potensi memiliki kesabaran yang tinggi? Kira-kira ada yang tahu nggak? Ada yang mau menjelaskan? Siapa kita? Nurul Hijab. MPLS Ramah 2026. Lanjut ya. Berpotensi memiliki kesabaran yang tinggi. Mungkin kita sudah familiar, sudah sering dengar bahwa kesabaran itu ada batasnya. Ada? Sering dengar ya? Ah, itu sebenarnya itu salah itu. Jadi kesabaran itu enggak berbatas. Kenapa? Karena kita bisa mengambil hikmah pada perpisahan. Kok meledak terus, Rek? Karena kita bisa mengambil hikmah pada lamanya perpisahan antara siapa? Antara Nabi Adam dan Ibu Hawa. Mereka kan terpisah sangat lama. Ya kan? Tapi dengan kesabaran yang tinggi, dengan iman yang kuat, mereka akhirnya dipertemukan. Berarti dari lamanya perpisahan itu, lamanya mereka harus bersabar. Berarti manusia punya potensi untuk bersabar. Bersabar di sini bukan hanya pada konteks itu ya. Bersabar di sini juga dalam konteks dalam mencari ilmu. Itu harus punya kesabaran yang tinggi. Nah, kalian ya harus punya kesabaran yang tinggi juga dalam mencari ilmu. Contoh kesabaran yang tinggi seperti apa? Mengajak murid, mengajar. Gimana? Contoh peserta didik sabar dalam mencari ilmu apa? Contohnya? Gak masuk-masuk. Apanya gak masuk-masuk? Bolos terus? Kan pelajarannya gak masuk. Masuk otak.
Masuk kota. Oh, tidak berputus asa ya, meskipun nggak bisa-bisa harus istiqomah belajar. Yang paling penting itu istiqomahnya. Misalnya pelajaran apa? Matematika. Ini kok nggak bisa-bisa ya rumusnya ya. Ya yang penting istiqomah saja. Nggak bisa hari ini, mungkin besok. Nggak bisa besok, minggu depan. Nggak bisa minggu depan, bulan depan ya. Kan ada lagunya itu ya. Gitu. Jadi nggak boleh gampang putus asa. Dalam mencari ilmu begitu, harus memiliki kesabaran yang tinggi. Karena apa? Karena Allah sudah memberi contoh bahwa manusia itu bisa kok memiliki kesabaran yang tinggi. Sabar juga misalnya apa? Apa contohnya lagi? Sabar apa? Ya tadi nggak bisa-bisa ya, terus sabar apa lagi ya kira-kira ya? Oh misalnya hujan ya harus semangat berangkat ke sekolah. Bu gimana Bu, nanti basah-basahan ya pakai payung, kan ada alatnya, pakai jas hujan gitu. Jadi bukan pas berarti bolos nggak masuk itu ya, paham ya? Itu sabar itu. Kalau sekarang sih enak, jalannya itu aspal. Kalau dulu itu celot masih, tahu celot ya? Leduk ya. Ibu dulu waktu SD itu jalannya masih belum aspal waktu SD. Jadi kalau hujan itu ya sepeda itu celotan kaki itu. Ya nggak apa-apa. Itu kan bagian dari pengalaman. Bagian dari kesabaran dalam mencari ilmu. Disiplin juga. Disiplin penting. Disiplin itu juga bagian dari kesabaran. Yang kelima adalah berpotensi beramal soleh dengan apa yang dikaruniai oleh Allah kepada kita. Jadi potensi atau istilahnya itu ya, kemampuan yang dikaruniai Allah kepada kita itu adalah potensi untuk beramal soleh. Misalnya contoh peserta didik punya bakat menggambar ya, seni itu kan ya. Nah, menggambar ini jika terus diasah maka bisa menjadi desainer. Tahu desainer? Iya, desainer. Itu kayak artis-artis itu siapa? Igun Gunawan. Itu kan berawal dari bisa menggambar, suka melukis. Tuh. Terus mantan presiden juga Pak SBY beliau itu suka melukis, bahkan lukisannya itu dijual miliaran. Itu berawal dari apa? Berawal dari bakatnya, sukanya dia melukis atau menggambar. Terus siapa lagi? Misalnya Raja Dangdut Rhoma Irama. Tahu Rhoma Irama enggak? Tahu. Tahu ya, yang laki-laki tahu? Rhoma Irama. Tahu ya, Raja Dangdut itu. Beliau itu contoh ya. Beliau itu punya bakat seni musik. Bahkan bukan cuma menyanyi, ya kan? Beliau juga punya potensi, punya bakat. Beliau itu suka menciptakan lagu. Siapa tadi yang dibahas?
Dengan bakatnya itu, beliau itu punya bakat menciptakan lagu. Beliau itu jadikan itu sebagai sarana amal soleh. Ciptaan lagu-lagunya itu mengandung dakwah, ya kan? Nah itu. Jadi potensi yang kita miliki, bakat yang kita miliki itu bisa menjadi sarana kita untuk menghamba kepada Allah. Sarana kita untuk beramal soleh. Sebagaimana Rhoma Irama, Bapak Rhoma Irama ya. Beliau itu kan punya bakat seni menyanyi kan, sehingga dia berdakwah dengan menyanyi. Dan lagu-lagunya itu disukai oleh banyak kalangan, banyak usia. Gitu. Contoh lain, lalu bagaimana Bu cara menggali potensi atau menggali bakat untuk mengenali bakat kita? Bagaimana? Ya mulai sekarang kalian sukanya apa? Misalnya suka apa? Contoh dulu. Suka apa kalian? Hah? Suka matematika. Pelajaran apa? Pelajaran bahasa Inggris misalnya. Ya, suka bahasa Inggris, maka galilah potensi itu. Suka bahasa Inggris. Ya berarti misalnya tinggal dikembangkan bagaimana menjadi belajar pidato dengan bahasa Inggris, belajar berbahasa dengan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan teman sebangku ngomong bahasa Inggris, gitu. Ya. Jadi kenali. Misalnya suka matematika, ya berarti kembangkan di situ. Meskipun yang dikembangkan itu adalah apa yang kalian sukai, jangan lupa juga pada ilmu-ilmu yang lain. Cuma memang harus diasah. Suka bahasa Inggris tadi. Oh berarti bagaimana saya pinter puisi bahasa Inggris, ya kan? Bahasa Inggris itu kan secara dasar itu berbahasa, speaking, ya, listening. Tapi bagaimana saya bisa puisi bahasa Inggris? Ada loh, anaknya temen ibu itu, dia itu dapat juara puisi bahasa Inggris di tingkat kuliahnya, di sekolahnya, di kampusnya di Jawa Tengah. Itu juara 2 karena dia memang sejak MTS kelas 3 itu suka bahasa Inggris, sehingga diasah dengan puisi, dengan pidato. Akhirnya alhamdulillah sekarang itu semester 4 jurusan sastra Inggris di Jawa Tengah itu juara. Nah itu paham ya? Jadi kenali kalian suka apa. Kira-kira suka apa lagi? Olahraga. Gimana kalau perempuan, Bu? Gimana kalau perempuan? Ya kalau memang suka olahraga, ya olahraganya tidak apa ya istilahnya ya, kan kita bisa menutup aurat. Misalnya kalau kan ada nge-gym sekarang, bisa nge-gym di dalam ruangan. Ada kok di Sumeneb itu nge-gym ya, itu tempatnya untuk apa, perempuan saja. Jadi kalau suka olahraga nggak apa-apa, olahraga itu juga bagus untuk kesehatan gitu. Tapi jangan sampai, sebisa mungkin jangan sampai membuka aurat atau tidak jilbaban misalnya. Kan ada kan pakai kaos oblong misalnya, enggak, jangan seperti itu. Namun istilahnya itu
usahakan tetap islami meskipun berolahraga. Gitu ya. Apa lagi? Suka apa lagi? Hah? Apa? SKI, pelajaran SKI. Ya itu tinggal dikembangkan. Intinya apa yang kita sukai, kita kenali diri. Ya, saya suka SKI. Oh berarti saya itu gimana caranya orang itu, maka kalian bisa mengkader diri kalian sendiri. Saya harus menjadi guru SKI ini. Gimana cara belajar SKI, belajar bagaimana SKI itu agar mudah. Belajar sendiri di rumah. Selain belajar di kelas, juga belajar di rumah bagaimana SKI itu mengesankan mudah. Itu ya, jadi menggali potensi yang ada. Kalau itu tadi dari kancah intelektual, dari segi intelektual. Lalu bagaimana dengan sikap? Kita juga harus mengenali diri kita. Oh saya ini suka, misalnya saya ini pemarah, saya ini pendiam, misalnya ya, paham ya? Oh saya ini, pokoknya sikap-sikap kan kalian sudah tahu kan? Kalian itu apa? Maksudnya saya ini orangnya suka semarah, atau saya suka bergaul, saya suka menutup diri. Nah itu juga perlu diseimbangkan. Artinya jangan sampai potensi sikap itu bisa merusak kalian. Misalnya pemarah, maka bagaimana mengelola diri agar tidak pemarah, begitu. Mengatur bagaimana saya agar tidak mudah marah, gitu ya. Paham ya? Ini dari segi sikap. Kalau pendiam misalnya, ada di sini pendiam. Ada. Ini kok nggak ngomong ya, kok pendiam? Ya berarti biasanya yang mengenali itu teman-temannya, ya kan? Ya udah ajak ngobrol, temani, ajak ngobrol. Atau ketika misalnya ada pelajaran kelompok itu dia yang suruh ngomong, kamu yang ngomong. Itu maksudnya apa? Mendukung si anak itu agar dia itu tidak terlalu pendiam, tapi juga bisa menyampaikan apa kemampuannya. Misalnya di kelas ada diskusi apa gitu ya. Itu jangan yang pendiam itu jangan dibiarkan diam terus. Kalian juga harus dukung teman-temannya. Itu salah satu menggali potensi sikap agar seimbang. Ngerti ya? Ya. Misalnya siapa namanya ini? Manda. Misalnya tiap tugas Manda terus. Wah, jangan saya terus cari ke Manda juga harus ke temannya yang suka diem siapa? Oh, yang suka diam itu Lina. Mana? Ada namanya Lina. Yang suka diam itu Lina misalnya. Ya udah berarti Lina aja yang disuruh gitu. Itu berarti kan mendukung peserta didik, mendukung temannya agar tidak diam terus, agar dia menggali potensi untuk berbicara di depan kelas. Gitu ya. Terus misalnya lagi potensi apa lagi misalnya? Kalau dari segi sikap dari segi keterampilan. Kalau tadi sudah dicontohkan musik ya. Apa lagi ya?
di sini? Nggak ada ya. Sebenarnya faktor pendukung dari potensi yang kita miliki itu selain dari dalam diri kita sendiri, juga orang lain. Orang lain itu misalnya keluarga, orang tua itu punya bakat apa? Ibu contohkan di sini apa? Contoh bakatnya. Bakat apa kira-kira? Hah? Bakat apa? Apa? Bakat melukis. Nah, itu bisa didukung oleh selain di dalam diri kita sendiri punya potensi itu, juga didukung oleh orang lain, misalnya oleh sekolah diikutkan olimpiade begitu, atau oleh orang tua disediakan fasilitas melukis di mana? Di rumahnya. Siapa tahu jadi seperti Pak SBY ya. Pak SBY itu lukisannya itu miliaran harganya itu. Siapa kita? SMA Tanwirul Hijah. SMA Tanwirul Hijah. Our future. MPLS Ramah 2026. Smart, religius, berbudaya. Baik, sebelum Ibu lanjut, barangkali ada yang ditanyakan dulu? Gak ada? Kalau gitu Ibu yang tanya ya. Ya, Ibu yang tanya ya. Coba jelaskan apa tadi? Coba siapa yang bisa menjelaskan apa yang disampaikan tadi? Kamu jelaskan gimana itu? Iya, yang tadi yang Ibu sampaikan. Ibu pengen tahu aja. Coba siapa namanya? Dila. Dila orang mana Dila? Sini. Keren ya. Ya coba sini Dila sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, manusia itu memiliki beberapa potensi-potensi yang bisa digapai. Potensi yang pertama yaitu untuk masuk surga. Karena apa? Karena manusia pertama dulu yaitu Nabi Adam diciptakan pertama kali di surga, walau pada akhirnya beliau ditinggalkan di dunia karena melakukan sesuatu kesalahan. Yang kedua yaitu berpotensi berilmu dengan senantiasa belajar dan berguru pada ahlinya. Seperti wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang berbunyi Iqra, yang berarti bacalah, dan juga bisa bermakna belajarlah. Dan yang ketiga yaitu memiliki sikap bijaksana, yang mana sikap bijaksana itu kita tidak bisa selalu menyalahkan orang lain atau menyalahkan siapapun itu, seperti kejadian Nabi Adam dan juga Siti Hawa yang ditaruh ke dunia karena kesalahan mereka yang pertama kali memakan buah huldi yaitu Siti Hawa, tetapi mereka tidak menyalahkan antara satu sama lain, tetapi mereka lebih memilih untuk langsung bertaubat kepada Allah. Dan yang keempat, memiliki kesabaran yang tinggi. Nah, tadi dijelaskan bahwa kita itu sering mendengar kesabaran itu ada batasnya, namun itu tidak benar. Kesabaran itu tidak terbatas atau unlimited, karena Nabi Adam dan Siti Hawa juga pernah dipisah yang lama dengan jangka waktu yang lama, tetapi mereka sabar. Dengan kesabaran mereka yang tinggi, mereka akhirnya dipertemukan juga. Dan yang kelima yaitu beramal soleh dengan sesuatu yang dikaruniai oleh Allah.
kita dikaruniai sesuatu oleh Allah yang seperti kita memiliki bakat sesuatu yang dikasih oleh Allah, dan kita harus memperoleh bakat itu untuk dijadikan amal soleh bagi kita dan yang bermanfaat untuk semua orang. Terima kasih. Siapa lagi yang lain? Ada? Ada? Siapa lagi? Yang laki-laki mungkin? Ya, jadi di dunia ini manusia itu senantiasa memiliki potensi yang berbeda-beda, bakat yang berbeda-beda. Itu sudah jalan kehidupan begitu. Kenapa kok bisa berbeda-beda? Karena dengan perbedaan itu maka akan lahir yang namanya usaha, yang namanya untuk beramal soleh. Contoh misalnya ada yang punya bakat, dia itu suka berdagang. Ini contoh profesi aja ya. Profesi, kalau tadi kan sudah tentang pendidikan. Kalau sekarang contoh profesi, ada yang berdagang. Berarti kalau berdagang jadi apa? Jadi penjual ya. Ada yang membeli. Ada yang menjadi karyawan. Ada yang menjadi CEO. Tahu CEO? Apa CEO? Apa CEO? Hah? Owner. Pimpinan perusahaan ya. CEO. Jadi ada yang jadi pimpinan, ada yang jadi karyawan. Loh Bu, kenapa kok nggak jadi karyawan semua? Kok nggak jadi CEO semua? Kok nggak jadi penjual semua? Kalau jadi penjual semua, kalau jadi pedagang semua, siapa yang mau beli? Kan gitu. Kalau jadi karyawan semua, siapa yang mau gaji? Nah itu. Jadi perbedaan profesi ini, perbedaan bakat-bakat ya. Ini kan termasuk bakat kan? Bakat jadi pedagang, bakat jadi apa? Bakat jadi karyawan, itu kan pada dasarnya bakat dari bakat. Itu agar Allah senantiasa menyebar manfaat melalui amal soleh manusia itu, agar manusia itu beramal soleh. Misalnya contoh karyawan itu kan kerja pada pimpinan, ya kan? Pimpinan punya karyawan. Andai saja mereka jadi CEO semua, Allah itu bisa saja, tapi nggak akan ada namanya amal soleh, nggak akan ada namanya bekerja. Sehingga CEO itu bisa memberi manfaat pada karyawannya juga bisa beramal soleh dengan apa yang mereka miliki, potensi yang mereka miliki. Misalnya karyawan apa misalnya? Apa? Karyawan bank ya. Karyawan bank. Ya itu kan berarti dia punya bakat di menghitung uang ya. Berarti ilmu akuntansinya main. Ilmu ekonominya main gitu. Bagus maksudnya. Berarti kan dengan potensi dia jadi pegawai bank, dia berarti punya amal soleh di situ. Untuk bekerja, untuk mencari uang di situ. Andai dia itu tidak jadi pegawai bank, duduk manis saja. Andai Allah itu mau memberikan rezeki, nggak usah kerja, bisa saja jika Allah menghendaki. Tapi nggak akan ada amal soleh.
gaji, kan begitu. Paham ya? Contoh lain ini di bidang pendidikan. Kalian datang ke sekolah itu kan untuk cari ilmu, ya kan? Untuk menggali potensi diri yang ada pada diri kalian itu seperti apa. Kalian itu pinternya di bidang apa. Itu kan harus datang dulu ke sekolah, belajar dulu di sekolah, ya kan? Itu termasuk bentuk amal soleh. Dan guru juga punya amal soleh untuk menyampaikan. Andai saja Allah menjadikan kalian langsung pintar, gak usah belajar, itu bisa. Allah itu maha kuasa menjadikan bisa. Tapi kalian gak akan ada amal solehnya. Pasti kalian akan tidur terus, ya kan? Oh udah pinter kok, pasti akan tidur terus. Dan guru juga gak akan ada amal soleh untuk mengajar. Nah inilah siklus kehidupan yang saling berkaitan, saling memberikan manfaat. Gitu. Kalian ya belajar untuk diri kalian sendiri, menggali potensi pada diri kalian sendiri sehingga kalian menjadi orang yang berilmu. Guru juga begitu, menyampaikan ilmu, beramal soleh dengan apa yang menjadi ahlinya. Gitu. Ngerti ya? Paham ya? Paham ini ya? Hah? Paham? Karena ilmu itu dari Allah, maka kita berkat Allah dalam mencarinya. Jangan lupa berdoa juga. Diibaratkan orang berjalan, ya. Orang berjalan itu pakai apa? Pakai kaki. Ada berapa kakinya? Bukan 3 ya? Nah, orang berjalan itu, berjalan normal itu pakai 2 kaki. Maka sama juga dengan kita, ketika kita berjalan dalam rangka mencari ilmu, itu juga harus dengan 2 hal. Yang pertama itu ya misalnya yang kanan itu adalah usaha, ya datang ke sekolah, ya kan? Yang kedua adalah berdoa, tawakal kepada Allah, yaitu biar normal. Kalau cuma datang saja nggak ada doanya, nggak bisa jalannya. Mau jalan gimana? Jangan salah maka jangan heran ketika nggak jalan-jalan, karena nggak didukung dengan doa. Menggali potensi juga begitu. Diibaratkan dengan orang berjalan. Paham ya? Orang berjalan dengan kaki kanan dan kaki kiri. Sama, kalian juga begitu. Ya sudah, ada pertanyaan? Pertanyaan? Ya, sesi pertanyaan ya. Sesi pertanyaan yang mau tanya? Silakan, ini judulnya eksplorasi diri, menggali potensi yang ada. Tanya, ayo. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Siti Jamila MPD atas pemaparan materi yang sangat komprehensif dan syarat akan ilmu pengetahuan. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab atau diskusi bagi para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan. Silakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Setelah dipersilakan, mohon untuk maju ke depan, menyebutkan nama serta asal kelompok. Silakan kami beri kesempatan untuk 3 orang penanya. Apakah ada yang ingin bertanya? Dipersilakan untuk maju ke depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa. Nama panjang saya Miswatin Sirbahaya dari PK 1. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara menumbuhkan sikap bijaksana pada masa remaja ini bagaimana cara menumbuhkan sikap bijaksana pada masa remaja ini yang masih labil? Terima kasih kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manda Agustina Ramadhani dari PK 5. Pertanyaan saya, bagaimana cara untuk mempunyai kesabaran yang lebih tinggi? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fani Ismatul Najah. Saya dari PK 3. Pertanyaan saya, bagaimana caranya untuk mengatasi orang yang tidak sabaran? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Naziah Mulia Rizky. Saya dari PK 4. Pertanyaan saya adalah, apa yang terjadi jika kita tidak mengembangkan potensi dalam diri kita? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Ubaidillah, bisa dipanggil Adil dari PK 2. Bagaimana cara mengontrol emosi? Bagaimana cara mengontrol emosi? Kita yang dulu ya. Jawab yang dulu ya. Siapa kita?
pertanyaannya bagus-bagus ya, sudah tingkat mahasiswa. Bagus. Berarti punya potensinya bagus ini. Bagus. Siswa baru SMA Tanwirul Hijayah. Yang pertama, bagaimana cara menumbuhkan sikap bijaksana pada masa remaja? Kan masih labil. Ya. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita pilah, kita bisa memilih ya, atau banyaklah bergaul pada hal-hal yang baik. Pilih teman yang baik, kan? Pilih teman. Ya. Terus juga karena sekarang sudah masa teknologi ya, itu juga kalau lihat medsos itu juga harus cari tontonan yang baik juga, yang bisa menumbuhkan semangat belajar, yang bisa menumbuhkan pengembangan pengetahuan kita terhadap ilmu. Jadi cari, intinya kan kita sudah bisa tahu kan, oh ini, jadi kita tinggal misalnya ada teman yang kurang baik, ya kita tetap berteman, tapi jangan terlalu akrab. Ya sebisa mungkin dinasehati, tapi kalau nggak bisa ya jangan terlalu dekat. Khawatirnya kita terbawa arus. Misalnya teman yang narkoboy, tapi di sini nggak ada ya, nggak ada. Alhamdulillah di sini nggak ada. Kalau di luar, kalau di Jakarta atau di mana itu di kota-kota besar itu pergaulannya memang sangat bebas, seks bebas dan sebagainya. Kalau di sini alhamdulillah nggak ada. Yaitu cari hal-hal positif. Kita kan bisa tahu kan mana yang positif, mana yang negatif gitu kan. Nah itu. Terus yang kedua adalah jangan mudah menyalahkan, jangan mudah mencap negatif pada peristiwa, pada sebuah peristiwa. Misalnya contoh, ada temannya di kelas itu sering terlambat, misalnya si A ini kok terlambat terus. Itu kita agar menumbuhkan sikap bijaksana, jangan menghina orangnya, tapi kita ambil hikmah pada peristiwa itu. Oh, berarti saya gak boleh terlambat, gak boleh seperti si A, gitu loh. Paham ya? Jadi ketika ada temannya melakukan hal-hal negatif, maksud ibu negatif, hal-hal yang suka mengganggu teman di kelas misalnya. Ya, kan ada kadang-kadang usil, suka ganggu temannya. Kita jangan membenci teman yang suka ganggu itu, tapi kita ambil ilmunya. Oh, berarti saya nggak boleh ganggu teman ini di kelas ini. Itu ya. Paham ya? Saya nggak boleh terlambat. Saya nggak boleh. Itu ya, paham ya? Mengambil hikmah. Mengambil hikmah itu jangan langsung memberi label negatif. Itu. Paham ini? Selanjutnya, bagaimana cara mempunyai kesabaran yang tinggi? Ya, gimana caranya? Ada yang tahu jawabannya? Caranya adalah belajar ya kita. Kenapa kok ibu bilang kita ya? Karena ibu juga belajar menerima keadaan, menerima hal-hal yang tidak sesuai harapan. Nah, itu. Tetapi dengan menerima ini bukan pas langsung menerima saja, harus didukung dengan sikap tidak mudah putus asa. Itu ya. Harus selalu punya semangat yang tinggi. Contoh, misalnya kalian
saya targetnya semester ini ranking 1, harus juara 1. Tapi kok kenyataannya itu ranking 3 atau ranking 2, ya udah sabar saja, sabar. Masih ada kesempatan. Artinya harus melihat peluang. Gak boleh langsung down, gak boleh langsung putus asa, gitu ya. Gitu. Sabarnya juga harus lebih giat dalam belajar. Oh, saya kemarin itu kalau belajar itu misalnya di rumah itu hanya 10 menit. Oh, berarti saya tambah 5 menit lagi. Saya berarti belajarnya lebih lama, 15 menit di rumah. Atau mungkin bisa kalian koreksi sendiri. Oh, saya cara belajarnya apa ya yang salah di rumah ya? Oh, kemarin itu nggak dirangkum dulu waktu saya belajar. Berarti harus dirangkum dulu biar cepat. Gitu. Paham ya? Jadi kalian bisa evaluasi. Itu salah satu bentuk kesabaran. Kesabaran itu bukan pas harus menerima saja, enggak, tapi harus didukung dengan semangat yang lebih tinggi, tidak mudah berputus asa. Paham? Ya. Bagaimana cara mengatasi orang yang tidak sabaran? Gimana? Gak sabaran, kamu gak sabaran gimana? Ya udah kasih minuman, ya minum dulu ini, minum. Minum dulu. Duduk dulu, ngobrol dulu. Oh ya. Santai aja, ajak santai. Kasih minum. Misalnya ke rumah, main ke rumah, ya udah duduk dulu, kasih minum. Gitu ya. Latih kesabaran dia. Udah, kamu gak usah tergesa-gesa, sabar. Minum dulu ya, minum. Ini saya kasih es teh gitu aja, ya. Paham ya? Sabar. Kasih minum aja. Maksudnya kita ya kasih minum ya, kasih minum dulu. Ayo cepetan, ini ada konser apa? Konser ungu di Sumeneb misalnya. Ayo cepetan, sabar dulu, minum dulu, gitu aja ya. Paham ya? Kasih minum. Kasih apa yang dibutuhkan. Apa yang terjadi jika kita tidak mengembangkan potensi yang ada? Ya diibaratkan tidak melangkah, maka akan ada di tempat. Misalnya ibu di sini duduk terus dari pagi sampai malam, ibu nggak melangkah, gimana? Gimana ibu mau nyampe rumah? Kan nggak bisa. Sama juga dengan orang yang tidak mengembangkan potensi yang ada, ya dia bisa tidak tahu, kecerdasan intelektualnya ya stagnan, diam di tempat. Kecerdasan dalam bersikap pun tidak bisa dia kendalikan. Ya diam saja. Gitu ya. Jadi penting mengembangkan potensi yang ada. Kenapa? Karena tujuan kita hidup di dunia ini bukan hanya selesai di dunia, tapi juga ada kehidupan di akhirat. Ya enggak? Kita hidup di dunia ini mungkin hanya sebentar, paling lama ya 70 tahun, 75 tahun. Setelah itu ada kehidupan akhirat. Nah, bagaimana bekalnya di akhirat? Itu ya, potensi. Makanya setiap karunia Allah yang dititipkan kepada kita, potensi apa, kita harus kita gali. Sehingga itu menjadi amal soleh kita, menjadi sarana kita untuk mengagungkan Allah. Misalnya pinter matematika, ya harus punya cita-cita jadi guru matematika. Saya ingin beramal soleh dengan menjadi guru matematika, begitu. Paham ya?
paham sekali ya. Wah, saya suka nyuntik, saya suka nyuntik. Saya suka nyuntik orang. Berarti saya mau jadi perawat atau mau jadi dokter. Ya udah, amal soleh dengan dokter itu dengan apa yang dikaruniai oleh Allah. Ya tentunya harus dengan belajar dulu, berproses dulu. Kalau sekarang sudah SMA ya berarti nanti lanjut kuliah, gitu kan? Itu harus sabar. Makanya sangat penting memiliki kesabaran yang tinggi. Bagaimana cara mengontrol emosi? Diam, sikap bijaksana, pemaaf menjadi mulia, marah dibalas marah, masalah menjadi lebih parah. Diam. Bagaimana cara mengontrol emosi? Diam. Diam, sikap bijaksana, pemaaf jadi mulia, marah dibalas marah, masalah makin parah. Jadi diam. Ketika kita ini kok bikin emosi ya, maka paksa diem. Apa yang mau diomongin diem, tahan. Nggak bisa Bu, kalau nggak bisa gimana? Minum aja, minum biar nggak marah. Pokoknya harus apa ya istilahnya ya, hal seperti ini memang harus dilatih, dipaksakan itu maksudnya kita harus memiliki kontrol diri, yaitu yang tadi ya, diem. Kalau tetap mau marah Bu, minum, insya Allah minum duduk, pasti rendah. Orang gampang emosi itu karena berdiri. Kalau orang berdiri itu pasti mau berkelahi kan bawaannya, ya enggak? Tapi ketika dia disuruh duduk dikasih minum, insya Allah enggak. Apalagi diem, ya diem. Iya, diam itu kadang-kala memang emas. Diam itu emas. Kenapa? Karena kalau ngomong takutnya melukai hati, kan begitu. Jadi lebih baik diam. Diam, sikap bijaksana, pemaaf jadi mulia. Ya, pemaaf, jadilah orang yang mudah memaafkan. Pemaaf jadi mulia, marah dibalas marah, masalah makin parah. Iya kan, kalau orang berkelahi itu kan karena marah dibalas marah. Tapi kalau diem enggak, apalagi kalau memaafkan jadi mulia. Orang yang gampang memaafkan itu mulia di hadapan Allah. Meskipun secara duniawi dia terkesan kalah. Wah, ini kok kalah, kamu kok nggak ngelawan sih? Nggak apa-apa. Yang penting menang di hadapan Allah. Paham ya? Sudah ya? Ya sudah. Ini yang pas katanya ini udah ya. Ya udah. Demikianlah rangkaian sesi pemaparan materi kita pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemateri kita, yaitu Ibu Siti Hasniatul Jamila MPD, atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan. Terima kasih juga kepada seluruh peserta didik baru atas partisipasi aktif dan ketertiban selama materi berlangsung. Saya, Rahel Hana, selaku moderator, mohon pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan selama memandu acara. Akhiran, wallahu muwaffiq li aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.